Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 atau pada tanggal 30 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 26 ayat 14 yang berkata demikian, saudaraku. Dan haruslah engkau membuat tudung untuk kemah itu dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di bagian atasnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang tenda dan tudung tabernakel, saudaraku. Saudaraku, ini adalah suatu perkakas atau tenda tabernakel yang Bapak perintahkan yang keempat, mulai dari Bapak memerintahkan membuat tabut perjanjian, kemudian meja roti, dan juga membuat kaki pelita emas, saudaraku. Selanjutnya Bapak memerintahkan untuk tenda dan tudung tabernakel ini, saudaraku. Semuanya dengan ukuran dan aturan yang Bapak sudah tetapkan, termasuk bahan-bahannya, saudaraku. Yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, dalam renungan pagi ini adalah bahan penutupnya terdiri dari kulit domba jantan yang dicelup dan tudung dari kulit lumba-lumba di bagian atasnya. Saudaraku, Bapak yang memerintahkan harus ada kulit lumba-lumba dari bagian atasnya. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Perjalanan bangsa Israel ini di padang gurun, saudaraku, di mana mencari kulit lumba-lumba, saudaraku. Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan, saudaraku. Namun itu yang harus bangsa Israel dapatkan, saudaraku. Ya, memang kulit lumba-lumba karena ini tutup atas, berarti untuk biar jangan bocor, demikian, saudaraku. Dan bahan ini yang menjadi renungan karena mereka berjalan di padang gurun, saudaraku. Bagaimana mendapatkan kulit lumba-lumba? Ini yang menjadi renungan. Namun bila dihadapkan dengan suasana ataupun keadaan seperti itu, tentu mereka tidak bisa mencari saat itu kulit lumba-lumba tersebut. Dan lewat firman ini, Bapaknya tentu sudah tahu, tentu menyediakan juga hal itu. Tidak mungkin Bapaknya memerintahkan sesuatu untuk dibuat namun itu tidak bisa dikerjakan, saudaraku. Dan untuk menjawab kulit lumba-lumba ini, saat mereka keluar dari padang dari Mesir, saudaraku, di antara mereka tentu sudah ada yang membawa kulit lumba-lumba ini, saudaraku. Dan inilah yang menjadi kelengkapan untuk membangun tabernakel ini. Dan betapa, saudaraku, penuh perjuangan untuk membangun tabernakel kemah ini, saudaraku, yang tenda dan tudung tabernakel ini. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, saudaraku. Musa dan tentu seluruh tua-tua dan yang ada bangsa itu, saudaraku, mereka berjuang karena ini perintah Pak Yahweh untuk menyiapkan semua perlengkapan yang Bapak sudah tetapkan ini. Dan ini perjuangan yang tidak main-main, saudaraku, karena semua bahan-bahannya tentu bahan-bahan yang memiliki kelas, demikian, saudaraku, bukan bahan-bahan yang asal-asalan. Dan ini mereka kerjakan. Betapa kita mengucap syukur, saudaraku, di kondisi sekarang kita masih juga bisa diizinkan untuk tenda tabernakel merupakan suatu tempat. Hal ini juga berhubungan dengan kondisi sekarang, seperti tempat-tempat ibadah yang sudah ada, yang sudah disiapkan, dan kita bisa beribadah bersama-sama di tempat itu dalam keadaan baik. Ini merupakan suatu kasih karunia dan ucapan syukur bagi kita. Tantangan yang dihadapi Mose pada waktu itu untuk menyiapkan bahan-bahan, saat ini kita tidak perlu sampai seperti itu, dan kita bisa beribadah di tempat yang sudah disiapkan. Ini merupakan suatu kasih karunia, saudaraku. Dan tentunya bila kita renungkan hal ini justru memacu bagi kita bahwa kita untuk kesungguhan dalam ibadah kita. Pada waktu itu aja Bapak yang memerintahkan dengan perlengkapan yang begitu sulit untuk dicari dan begitu mahal karena semua bersalutkan emas untuk perkakasnya, mereka kerjakan, saudaraku. Dan
mereka lakukan. Namun kondisi kita sekarang hal itu tidak seperti itu lagi, namun sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita untuk menyikapi. Lewat renungan ini kita memotivasi diri saudaraku, betapa di zaman kita sekarang hal itu merupakan yang kita rasakan sekarang ini merupakan kasih karunia dalam kita memasukkan tempat-tempat ibadah di mana kita berada saat ini. Di mana nama Bapa Yahweh disebut, disitulah kita harus masuk untuk beribadah. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini kita sedang berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kerjakan lakukan sepanjang hari semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan. Dan hidup kita diberkati dan ada keselamatan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.